Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji aku, hari ini Dewi SMD kembali hadir masih bersama novel horor dan misteri. Novel audio bermadukan jin. Hari ini sudah sampai ke bagian 24, bagian yang semakin menegangkan, membingungkan, dan menguras emosi. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat yang masih suka, jangan lupa like, komen, share, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga ya, karena subscribe itu gratis dan tidak buang waktu lama, cukup satu klik saja. Baiklah, kita langsung saja bermadukan jin bagian 24. Selamat mendengarkan. Rahmah berdiri lama di luar kamar itu. Pintu tertutup rapat. Tidak bergerak. Tidak ada suara apapun. Hanya suara hujan yang masih menetes pelan di luar jendela. Bersaing dengan degup jantungnya sendiri yang semakin keras. Sementara udara malam begitu dingin. Rahmah merasa tubuhnya justru panas. Seperti ada bara yang mulai tumbuh. Bukan karena cemburu, tetapi karena ketakutan yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ia memeluk dirinya sendiri. Menahan getir. Ya Allah, jagalah anak itu, bisiknya berkali-kali. Namun semakin lama ia berdiri, semakin ada perasaan ganjil yang merayap naik dari dasar perutnya. Seperti firasat buruk yang memanggil-manggil namanya. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Telah menembus batas-batas rumah ini, waktu merayap pelan. Rahmah akhirnya memutuskan menjauh dari kamar Dinda. Namun baru saja kakinya melangkah, terdengar suara dari dalam. Sepertinya sebuah keributan kecil. Jantung Rahmah berdegup. Ia kembali mendekat ke arah pintu dengan segala keberaniannya. Rahmah mengintip apa yang terjadi di dalam. Ampun, Kang. Tolong jangan malam ini. Aku belum sanggup. Suara Dinda gemetar saat Daryat mendekat. Dunia rasanya benar-benar hancur. Kamu tidak bisa menolak aku, Dinda. Diri kamu itu sudah dijual kedua orang. Tuamu, Daryat sudah seperti monster buas yang siap memangsa Dinda. Jangan, Kang. Aku mohon. Dinda terus mundur di atas kasur hingga tubuhnya bersandar di tembok. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Daryat menyeringai. Ia semakin mendekat. Kamu jangan manja dan jangan berpikir kalau aku ini tertarik sama kamu. Aku hanya akan melakukan ini satu kali saja. Setelah itu, tugasmu hanya diam di rumah ini. Kini, antara tubuh Daryat dan Dinda serasa sangat dekat. Gadis itu menggigil seperti orang yang meriang. Tapi Daryat yang sudah tidak punya belas kasihan, hanya dengan satu gerakan, menarik baju yang dikenakan gadis itu hingga semua kancing terlepas berterbangan. Tidak, Kang. Jangan, Dinda menjerit. Tapi hanya sekejap. Selanjutnya yang terdengar hanya suara deru nafas Daryat. Dan sesekali ia mengumpat. Ini adalah pembalasan atas hinaan kedua orang tuamu dulu. Suaranya pecah-pecah. Nafasnya turun naik. Daryat yang sudah tidak punya rasa kemanusiaan. Tanpa rasa iba. Ia merenggut kehormatan gadis kurus itu. Dan menuntaskan nafsunya itu dengan kasar. Hingga gadis itu tidak sadarkan diri akibat rasa sakit yang teramat. Cara Daryat dalam menggauli gadis itu sudah tidak seperti manusia. Ia bagaikan binatang buas yang tidak mengenal apa itu sakit. Di luar, Rahmah mendengar semuanya. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Sungguh ia baru tahu kalau Daryat melakukan itu semua demi dendamnya. Astagfirullah. Akang. Rahmah memegangi dadanya. Namun satu yang membuat Rahmah tidak habis pikir. Daryat yang mengatakan kalau dirinya hanya akan melakukan itu hanya satu kali. Maya juga hanya satu kali. Dan sekarang, gadis itu hanya boleh tinggal dan patuh kepada Daryat. Dengan kaki yang masih gemetar, Rahmah akhirnya menjauh dari kamar itu. Ia turun ke lantai bawah. Duduk di ruang tamu seperti seseorang yang kehilangan arah. Lampu pijat di ruang tengah temarang membuat bayangan-bayangan di dinding tampak lebih panjang dari biasanya. Salah satu bayangan itu bayangan dari arah tangga naik terlihat bergerak. Rahmah menegang. Dari kamar Maya, ia menoleh. Langkah pelan, terseret, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Atau seperti seseorang yang sedang tidak sepenuhnya sadar. Pintu kamar Maya yang sejak pagi dikunci, kini terbuka sedikit. Retakan kecil tapi cukup untuk mengintip kegelapan di dalamnya. Rahmah berdiri, jantungnya berdenyut keras. Maya, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun pintu itu kembali bergerak. Krik, pelan, sangat pelan. Tapi jelas, Rahmah mundur selangkah. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelinap keluar dari celah pintu. Hawa yang tidak wajar. Seolah kamar Maya telah berubah menjadi ruang asing yang menolak cahaya. Ya Allah, Rahmah menutup mulutnya. Siluet seseorang muncul di balik pintu. Rambut kusut, baju yang lecek, tubuh kurus yang menunduk. Tapi bukan itu yang membuat Rahmah memucat. Maya berjalan tanpa suara.
Matanya terbuka menatap lurus ke depan kosong. Pekat, seolah ada sesuatu lain yang menatap dari balik mata itu. Maya, kenapa kamu keluar? Kamu baik-baik saja? Rahmah berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. Maya berhenti di tengah tangga. Kepala yang tadinya menunduk perlahan terangkat. Wajah itu pucat, bibirnya pecah. Tapi ada satu hal yang membuat Rahmah tidak bisa bergerak. Maya tersenyum, senyum kecil, tapi tidak manusiawi. Senyum yang membuat Rahmah sadar, sesuatu telah berubah. Kamu bahagia? Ya, Rahmah. Suara Maya serak, tapi datar. Seperti suara orang yang membaca kalimat dari jauh, tanpa emosi. Rahmah menggeleng cepat. Maya, dengerin aku. Kamu masuk kamar lagi. Kamu istirahat. Maya menatapnya lebih lama. Senyumnya melebar sedikit. Sampai sudut bibirnya tampak sakit. Dia menikah lagi. Rahmah menahan napas. Maya, dan dia tidur dengan perempuan itu. Maya mencondongkan kepala ke satu sisi. Kamu dengar? Kan, kamu merasakannya. Kamu tahu dia sedang di sana. Rahmah mundur 2 langkah. Tubuhnya mulai gemetar. Maya, tolong jangan seperti ini. Maya menuruni tangga perlahan. Setiap langkah membuat Rahmah ingin lari. Tapi ia tetap terpaku di tempat. Rahmah, Maya berbisik. Dinda tidak punya pilihan. Dia masih anak-anak. Jangan salahkan dia. Siapa yang bicara soal menyalahkan? Rahmah membeku. Maya mendekat. Kini hanya beberapa meter darinya. Yang aku mau hanya satu. Rahmah menelan ludah. Apa? Apa yang kamu mau? Maya tersenyum lagi. Senyum itu begitu dingin hingga membuat tulang Rahmah serasa membeku. Aku ingin melihat. Maya mencondongkan tubuh ke depan. Wajahnya hampir menempel pada wajah Rahmah. Bagaimana akhir dari rumah ini? Rahmah menahan napas. Aku ingin melihat bagaimana semuanya turun satu persatu. Sampai hanya tersisa kamu. Suara Maya begitu pelan. Hampir seperti desis iblis dari balik tirai. Rahmah mundur cepat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Maya, kamu bukan dirimu. Tiba-tiba Maya berhenti. Pandangannya beralih ke atas. Ke arah kamar Dinda. Senyum itu muncul lagi. Kau dengar? Misiknya. Rahmah menggeleng keras. Maya, jangan. Suara itu. Maya menutup mata sejenak. Seolah menikmati sesuatu. Dia menangis. Rahmah mengusap dadanya. Panik. Dia ketakutan. Maya, tolong. Maya membuka mata. Sorot itu bukan sorot manusia. Biarkan aku lihat. Ucapnya pelan. Biarkan aku lihat anak itu menangis. Rahmah terisak. Jangan naik. Maya, demi Allah jangan naik. Namun Maya sudah melangkah menuju tangga. Dengan gerakan perlahan. Tenang, tapi sangat mengancam. Rahmah gemetar namun memaksa dirinya kuat. Berdiri di depan tangga. Membentangkan tangan. Kamu tidak boleh menyentuh Dinda. Maya berhenti tepat di hadapan Rahmah. Senyum itu masih ada kecil. Menakutkan, membuat keringat dingin mengalir di punggung Rahmah. Kalau begitu, Maya mendekat hingga hidungnya hampir menyentuh Rahmah. Minggir, Rahmah menahan napas. Kakinya goyah. Tubuhnya ingin lari. Namun hati kecilnya berteriak bahwa ia harus melindungi gadis itu. Apapun yang terjadi. Namun sebelum Rahmah sempat berkata apapun. Buk, suara keras dari lantai atas. Suara lemari tergeser. Atau sesuatu jatuh. Atau seseorang terbanting. Maya tersenyum semakin besar. Dia sudah mulai. Rahmah menutup mulutnya. Menahan jeritan. Sementara Maya mulai melangkah lagi menaiki tangga. Perlahan. Seperti predator yang sabar. Dan dari dalam kamar Dinda. Suara isakan mulai terdengar. Panik. Takut. Tercekik. Rahmah berlari ke atas. Melampaui Maya dengan langkah panik. Memukul pintu kamar Dinda. Neng, buka pintunya. Dinda. Namun pintu itu tidak terbuka. Isakan di dalam semakin keras. Rahmah menangis panik. Sementara Maya berdiri di belakangnya. Senyumnya pudar menjadi tatapan kosong seolah menikmati penderitaan orang lain. Sudah dimulai. Semuanya sudah dimulai. Rahmah memukul-mukul pintu itu lagi. Suara Dinda makin menjadi jeti. Sementara dari bawah, lampu ruang tamu mulai berkedip-kedip. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak. Dan malam itu, pintu-pintu rumah itu seperti bernafas. Menunggu, mengintip, menyimpan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Namun sebelum semuanya hancur, suara Daryat membangunkan Rahmah dari mimpi buruknya. Rahmah, bangun. Kenapa kamu tidur di sofa? Astagfirullah, itu hanya mimpi. Keringat dingin membasahi bajunya. Juga dahi, maaf Kang. Tadi saya mimpi. Rahmah bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Jantungnya masih berdegup kencang. Mimpi itu benar-benar seperti nyata.
bersambung. Nah, bagaimana ceritanya? Makin seru kan? Makin menegangkan dan makin menguras emosi. Kita lanjut lagi besok. Masih bersama aku Dewi SMD dan novel horor dan misteri novel audio. Akhir kata, aku Dewi SMD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.